bikin roti Korea yang lagi booming, garlic cheese bread. Nah, ini bahannya 20 sendok makan susu cair murni yang literan itu aku belinya. Jadi aku pakai 20 sendok makan. Lalu aku tadi udah tambahkan 3 sendok ragi kering. Lalu ada 1 telur utuh, udah aku masukkan di situ. Lalu aku mau tambahin lagi 2 sendok makan gula, dan aku mau tambah lagi 10 sendok makan tepung terigu. Ini muncung ya sekitar segini. Nah, ini tadi bukan 10 tapi aku tambah lagi jadi 12 sendok makan. Lalu kita uleni si adonan ini. Sebenarnya langsung aja pakai tangan karena aku bawa HP sendiri, jadi sementara pakai sendok dulu. Nah, aku akan skip bagian yang uleni pakai tangannya, nanti aku balik kalau aku udah selesai. Nah, ini belum aku uleni ya, masih pakai sendok, jadinya tuh kayak gini, masih kasar gitu. Tidak apa-apa, nanti kita uleni sampai dia kalis. Nah, ini tadi bahannya aku ulangi lagi, 20 sendok makan susu murni, susu cair murni, lalu 3 sendok teh termipan bubuk, lalu 1 butir telur, 2 sendok gula pasir, dan 12 sendok muncung tepung terigu. Nah, ini mau aku uleni pakai tangan. Terus ada lagi ini untuk isiannya, ini adalah cheese cream. Nah, ini cheese creamnya aku nggak beli, jadi bikin sendiri karena kalau beli di Singosari udah nggak ada, jadi bikin sendiri dari keju. Nanti resepnya di video yang lain. Adonan yang tadi aku udah uleni, sekarang kita mau masukkan margarin. Aku pakai Vilma, ini pakainya sekitar 3 sendok makan. Nah, aku mau masukinya sedikit-sedikit, jadi jangan masukin ini banyak-banyak ya, tapi sedikit demi sedikit sambil diulen. 1 sendok aja dulu, diuleni perlahan sampai dia kalis. Nah, ini aku mau skip bagian ini karena tangannya nggak bisa, harus pakai 2 tangan, jadi di skip aja dulu. Nanti aku tunjukin kalau si adonannya udah kalis. Ini dia adonan yang udah aku uleni tadi, jadi prosesnya lama banget, makanya ini roti mahal kalau nguleninya lama banget, apalagi kalau pakai tangan ya. Ini sekitar 15 nguleninya, jadi dia udah elastis seperti ini. Kalau ditarik dia nggak akan sobek. Nah, ini udah bagus. Sekarang tinggal kita proofing selama 1 jam. Maksudnya itu dibiarin selama 1 jam sampai dia mengembang. Nah, proofingnya caranya ini ditutup di wadah tertutup gitu ya. Nah, biar cepat biasanya aku tambah pakai lap, jadi ditutup seperti ini. Ini kira-kira 15 sampai 20 menit dia akan mengembang jadi 2 kali lipatnya, atau tergantung suhu ruangan masing-masing rumah ya. Kalau rumahnya dingin dia akan lebih lama lagi proofingnya, bisa sampai 1 jam. Tapi kalau ruangannya hangat dia akan cepat proofingnya. Nah, ini kita sisihkan dulu. Sekarang aku mau ngurusin si cream cheese. Ya, cream cheese-nya aku nggak videoin karena akan panjang sekali videonya, jadi resepnya aku tulis aja. Ini cream cheese buat sendiri hanya dari 4 bahan: susu, keju, gula pasir, dan tepung maizena. Cuma itu. Ini jadinya seperti ini. Jadi kejunya diparut, jadi dia ada teksturnya gitu. Nah, si cream cheese-nya ini nantinya dimasukin piping bag supaya gampang masukin ke dalam rotinya. Nah, biar gampang, jadi piping bagnya itu ditaruh di dalam gelas kayak gini, lalu si cream cheese-nya dimasukin ke dalamnya kayak gini. Nanti dia akan jadi seperti ini.
dia. Nah ini kalau kebanyakan bikinnya bisa disimpan di dalam kulkas, tahannya itu bisa sampai 4-5 hari. Kalau mau lebih lama lagi bisa di freezer dulu, tapi aku nggak ngerti tahannya berapa lama soalnya nggak pernah. Yang aku tahu kalau di suhu kulkas itu ya tahannya 4-5 hari gitu mams. Kita ke step selanjutnya yaitu buat olesan sambil nunggu si adonan rotinya mengembang. Aku mau tunjukin caranya buat olesan. Bahan olesannya aku udah siapin telur, 1 butir telur yang aku udah pecahkan, lalu tambahkan 3 sendok makan margarin yang sudah dicairkan seperti ini. Ini 3 sendok margarin ya, udah dicairin dulu. Lalu ini opsional, bisa pakai ini atau bisa enggak. Ini bubuk bawang sekitar 3 sendok teh bubuk bawang, kalau nggak ada nggak apa-apa. Lalu ini adalah oregano kering, pakai sekitar 1 sendok segitu. Dan gelas yang terakhir adalah si bawang putih yang udah dicincang halus. By the way, ini bawang putih yang aku awetkan kemarin ya, jadinya itu warnanya kayak gini. Pakai ini nggak apa-apa sekali karena ini baunya sudah teramat sangat wangi. Nah ini aku mau pakai 1 sendok. Jadi tadi kalau misalnya kamu nggak punya bubuk bawang putih, kamu bisa pakai bawang putih yang seger kayak gini, dicop 1 sendok, biar 1,5 sendok aja deh. Nah ini tuh baunya, bau wangi oregano dicampur bawang putih dicampur mentega, aduh baunya tuh wangi sekali. Nah ini dikocok-kocok begini sampai si telurnya tuh menyatu. Nah ini nanti jadi olesan di bagian rotinya, ini nih yang bikin enak. Dikocok-kocok terus sampai mereka ini berteman baik. Udah gini aja olesannya. Itu baunya wangi, benar-benar wangi. Nah si rotinya kayaknya udah mengembang. Jadi sekarang gantian giliran ngurusin si roti. Ini aku mau tunjukin rotinya. Nah ini udah mengembang 2 kali lipat. Jadi si roti ini kan udah mengembang ya. Kita kempeskan adonannya biar gasnya itu keluar semua seperti ini. Lalu kita uleni sebentar aja, dibejek-bejek kayak gini. Ini tangan sebenarnya udah capek banget karena nguleninya lama sekali, makanya rotinya tuh mahal harganya karena prosesnya ribet sekali. Nah ini udah dikempeskan adonannya sampai semua udaranya keluar ya. Kalau udah keluar kayak gini, lalu kalau kamu punya timbangan, kamu bagi ini menjadi 6 bagian atau 5 atau terserah mau dibagi berapa, tergantung maunya kamu sebesar apa bagi adonannya. Nah ini aku mau bagi 6 bagian. Kalau perlu ditimbang, tapi aku nggak pakai, jadi aku mau bagi pakai pisau aja. Nah nanti aku tunjukin kalau udah selesai ya. Nah ini dia adonannya yang aku udah bulat-bulatin jadi kecil. Jadi aku cetak di tatakan yang di tray yang udah ada tatakan kertas rotinya seperti ini. Nah dibulut-bulutin kayak gini. Ini nggak bisa langsung di oven, tapi harus di proofing lagi selama 30 menit. Jadi ini ditutup lagi, biarkan dia mengembang lagi. Tunggu sampai 30. Nah ini rotinya udah ngembang 2 kali lipatnya dari tadi. Sekarang sebelum dipanggang kita olesin dulu pakai telur. Ini 1 butir telur aja. Rotinya nggak terlalu mulus lah ya teksturnya, tapi biarin nggak apa-apa. Udah capek banget nguleninya, udah nggak apa-apa gini.
diolesin pakai si telurnya. Yang ini teksturnya halus nih. Nah, ini diolesin seperti ini sebelum dia masuk oven. Jangan tanya kenapa aku pakai kuas ini. Ini kuas make up, iya bener banget ini kuas make up. Tapi ini kuas yang baru, benar-benar baru ya. Jadi belum pernah aku pakai sama sekali. Jadi memang khusus buat kue-kuean. Karena kalau pakai kuas yang kue itu biasanya tuh kasar kuasnya dan itu melukai adonanmu. Jadi aku lebih suka pakai yang ini karena ini lembut banget. Nah, ini nggak mulus nih rotinya, nggak apa-apa deh. Dioleskan merata ke bagian-bagian atas dan pinggir-pinggirnya. Kalau sudah rata, ini siap dipanggang. Lama manggangnya berapa aku juga nggak tahu karena ini juga baru pertama kali. Nanti sama diintip-intip sama dilihat-lihat seberapa matang dia. Pokoknya kalau dia udah mulai menguning itu berarti tandanya udah matang. Oh iya, by the way, ini ternyata ngembangnya gede banget, tapi ternyata ini nggak jadi 6 bagian seperti perkiraanku, tapi dia jadi 7 bagian. Nah, ini udah siap dipanggang. Jadi nanti aku tunjukkan kalau sudah matang. Ini udah matang, rotinya lucu. Jadi ternyata seperti ini. Lalu diamkan selama 5 menit, biarkan agak dingin dulu. Jadi ini belum terlalu matang ya, pokoknya coklatnya tuh kayak gini gitu. Nah, terus dibelah menjadi 4 kayak gini, dipotong. Jadi ini aku mau tunjukin teksturnya itu lembut kayak gini loh rotinya. Seneng banget. Nah, kalau udah dibelah menjadi 4, lalu bagian yang kita belah itu, aduh ini belepotan ya, bentar ya, sorry gangguan. Jadi ini yang kita belah tadi, sisi-sisinya kita oles pakai olesan si bawang tadi. Kita oles merata sampai di bagian bawahnya. Nah, kayak gini. Setiap sisi ya diolesin sampai dia rata sebanyak mungkin, karena semakin banyak semakin enak. Ini baunya udah enak sekali. Pokoknya diolesin sampai rata di setiap sisinya. Nah, ini aku yang udah olesin. Terus setiap sisinya rata ya. Sudah dioles-oles, lalu kita masukkan si cream cheese-nya di sela-selanya, dari bawah ke atas seperti ini sampai dia penuh kayak gini. Nah, ini lakukan di setiap sisi. Lalu sesudah 4 sisi ini penuh, aku skip aja dulu ya karena aku harus pegang HP sama cream cheese jadi susah, jadi biar aku isi dulu. Nah, ini sudah terisi penuh. Mau aku ratakan dulu, tapi nggak usah ya, nggak apa-apa sih, ini biar nggak keluar-keluar aja. Kalau sudah sisinya udah diisi seperti ini, olesi lagi dia dengan si bawang-bawangan tadi. Nah, ini tuh baunya enak banget, antara susu, oregano, bawang, keju, mentega tercampur jadi satu. Jadi tuh baunya wangi banget ini. Ini bener-bener kayaknya sih enak ya, karena aku baru pertama kali coba. By the way, ini adonan rotinya tuh serbaguna. Jadi kalau kamu mau goreng, dia bisa jadi donat. Terus kalau kamu mau kukus, dia bisa jadi si bakpao. Jadi ini adonan resepku ini multifungsi, pakai takaran sendok, jadi dia gampang banget bikinnya. Nah, setelah rata seperti ini, kita panggang lagi. Jadi nggak bisa langsung dimakan. Jadi ini udah rata. Semakin banyak kamu oles, semakin enak pokoknya. Udah rata kayak gini, cakep banget. Kayaknya juga enak. Nah, ini dipanggang lagi selama 10 menit.
lama-lama atau 5 menit juga nggak apa-apa, tergantung kamu suka yang crispy atau enggak. Ini pun rotinya ini tuh crispy, jadi dia garing banget di bagian luarnya, tapi bagian dalamnya tuh kayak gini tuh, empuk banget, seempuk itu, seberserat itu. Pokoknya hari ini bikin rotinya berhasil.